Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Hari ini sudah lama kita tidak berjumpa ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, terbebas dan tetap dijaga oleh Allah dari wabah virus corona. Kita berdoa bersama semoga virus corona ini segera berlalu dan kita bisa berkumpul belajar bersama di sekolah seperti sedia kala ya. Kita bacakan doa Al-Fatihah secara bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin kalian menghafalkan visi misi dari SMK Walid Hasim agar tertanam di dalam jiwa kalian, sehingga itu bisa menjadi dan mewujudkan keinginan kita. Mari kita hafalkan bersama-sama visi SMK Walid Hasim: unggul, cerdas, mandiri, berhaluan, ahlussunnah wal jamaah. Ibu sampaikan selamat datang kembali untuk kalian dari kelas 11 menuju ke kelas 12. Kita sama-sama menggali ilmu bersama di sini, agar kelak kalian itu bisa mengembangkan ilmu kalian menjadi jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat untuk keluarga, agama, dan juga bangsa. Pada kelas 12 ini Ibu akan mengampu pelajaran namanya desain media interaktif. Di sini Ibu akan mengajar untuk bidang pembuatan web. Nanti ada Pak Fauzi untuk flashnya dan ada Bu Alfia sebagai pemberi materi untuk media pembelajaran interaktif. Berikut Ibu akan memaparkan silabus dari media pembelajaran interaktif. Apa saja kompetensi dasar dan apa saja materi yang harus kalian pelajari pada media pembelajaran interaktif ini. Kalian kan hanya 10 bulan dan itu adalah waktu yang singkat untuk mempelajarinya. Pada kesempatan ini di tahun pembelajaran baru 2020-2021 ini, kalian masih harus melakukan pembelajaran daring untuk 1 bulan ke depan, mungkin juga untuk 1 semester ke depan. Silabus media pembelajaran interaktif untuk kelas 12 multimedia tahun pembelajaran 2020 sampai dengan 2021. Kelas 12 itu kan ada semester gasal sama semester genap. Untuk semester gasal ini kita ada 12 KD yang harus dipelajari. Nah, di KD yang pertama itu sampai dengan KD yang kedua itu kita belajar tentang teori. Kalian bisa amati di situ. Kita memahami konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Lalu keterampilannya kita mendemonstrasikan konsep multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Untuk yang kedua yaitu 3.2 memahami desain perancangan alur untuk multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. 4.2-nya untuk keterampilannya kita sudah merancang rancangan alurnya untuk media pembelajaran interaktif, halaman web dan media interaktif. Lalu untuk yang ketiga menerapkan prinsip-prinsip desain user interface pada multimedia interaktif dan berbasis halaman web dan media interaktif. 4.3-nya membuat user interaktif menggunakan prinsip-prinsip dasar user interaktif interface maksud saya pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Bu, kenapa ya? Ini tadi kan Ibu menyampaikannya ada berbasis halaman web dan media interaktif nih. Kenapa seperti itu? Tadi kan Ibu menyampaikan kalau kita itu dibagi menjadi 2, yaitu untuk halaman web yang akan Ibu ajarkan dan media interaktifnya itu bisa flash dan Pak Fauzi yang mengajarkan. Nah, maka di sini pada KD-nya itu dijadikan 1, tapi sama-sama untuk kita itu menerapkan tentang prosedurnya itu tadi ya.
Nah, untuk yang keempat, 5, dan 6 bisa kalian simak pada layar, yaitu menerapkan prosedur pengoperasian aplikasi multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif, mengoperasikan aplikasi multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. 3.5 menerapkan cara penggabungan image, animasi, audition, video dalam sajian multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. 4.5-nya menggabungkan image, animasi, audio, video dalam sajian multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. 3.6-nya memahami style pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. 4.6-nya membuat style pada multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Nah, di sini nanti kalian sudah pada bab ini nanti terakhir itu ada namanya PH, yaitu penilaian harian, atau dulu biasa kita sebut dengan ulangan harian. Sampai bab ini nanti Ibu akan memberikan penilaian harian. Nah, cukup padat ya ini nanti materinya, maka kalian harus tetap konsisten mengikutinya. Untuk yang 3.7 yaitu mengevaluasi produk web. Yang 4.7-nya membuat review terhadap produk web. 3.8 menerapkan teknik coding pada multimedia interaktif, menggunakan program coding pada multimedia interaktif pada 4.8, menerapkan pengolahan multimedia interaktif menggunakan kode program coding 3.9, dan 4.9 mengolah multimedia interaktif menggunakan kode program coding. Jadi pembuatan web pun itu ada coding, yaitu bisa pakai bahasa PHP bisa, atau di Flash pun itu juga nanti bisa kita gunakan sintak-sintak untuk membuat game tersebut atau media tersebut lebih menarik lagi. Nah, sampai di KD 3.9 ini nanti ada namanya PHB, penilaian harian bersama ya, atau biasa disebut UTS. Jadi nanti pada KD tersebut kita akan memasuki yang namanya PHB. Nah, untuk 3.10 kita pelajari memahami mekanisme pengolahan data pada produk multimedia interaktif, mengolah data pada produk multimedia interaktif itu untuk 4.10. 3.10 memahami publikasi multimedia interaktif. 4.11 melakukan publikasi multimedia interaktif. 3.12 menerapkan pembuatan produk multimedia interaktif. 4.12 mendesain produk multimedia interaktif. Nah, di sini ini semester gasal sudah selesai. Nanti kalian akan menghadapi yang namanya PAS, penilaian akhir semester. Nah, sekarang kita akan memasuki semester genap. Di semester genap ini kita hanya mempelajari tentang 1 KD yang terakhir, yaitu mengevaluasi. Setelah kalian membuat sebuah produk, kita mengevaluasinya dan membuat laporan produknya. Kenapa hanya 1 di sini? Karena pada kelas 12 ini itu kan kita cuma 10 bulan, dan di semester genapnya itu banyak sekali ujian-ujian yang harus kalian pergunakan. Maka pada pembelajaran ini cukup kalian pelajari tentang mengevaluasinya. Jadi kita sudah membuatnya pada semester genapnya, di semester gasalnya. Nah, kita langsung di semester genapnya itu mengevaluasinya atau membuat laporan dari produk yang sudah kalian buat gitu. Pada pelajaran media pembelajaran interaktif ini, kalian itu diasah untuk mengembangkan kreativitas yang ada dalam diri kamu. Misalnya nih, kamu bisa untuk edit pakai grafis, atau kamu bisa pakai Flash, pakai Photoshop, atau kamu juga bisa bikin web. Itu bisa kamu kembangkan melalui software-software yang sudah berkembang atau sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru kamu.
Nah, pada kesempatan ini Ibu itu di KD pertama ini kan untuk memahami nih masalah media pembelajaran interaktif ini kan. Interaktif itu artinya itu bisa dilakukan secara bersamaan. Apa aja sih yang biasanya itu kita pelajari di dasar media interaktif ini? Kalau untuk membuat sebuah media pembelajaran bisa kita pergunakan yaitu misalnya kita pakai Adobe Flash. Di situ nggak hanya cuman bisa bikin gambar bergerak saja, tidak, tapi nanti kamu juga bisa untuk belajar caranya membuat media pembelajaran yang lebih kreatif lagi, yang lebih inovatif, yang lebih anak itu jadi tertarik nih untuk membuatnya. Contohnya misalnya bikin media pembelajaran angka nih 1 sampai 10. Biasanya kan untuk anak-anak PAUD nih. Nah, itu gimana ya caranya bikin si anak ini tertarik? Misalnya dari bentuknya, gambar-gambarnya yang lucu-lucu, atau kalian juga bisa bikinnya itu dari bukan dari, tapi untuk game. Nah, sekarang kan lagi marak nih anak-anak itu bikin game. Nah, kalian itu pun juga bisa mengembangkannya. Yang suka main COC, yang suka main ML tuh, Mobile Legend atau sejenisnya itu bisa, kalian juga bisa bikin kayak gitu. Caranya gimana? Caranya tuh kamu harus punya ide, punya konsep gimana caranya game yang dibuat itu beda gitu, beda dengan yang lainnya, beda dengan yang lagi marak sekarang itu. Yang bikin beda itu yang apa, sehingga orang itu tertarik. Untuk media pembelajaran di interaktif di sini tuh juga untuk bisa pembuatan web itu apa sih Bu? Wah, kalau kalian nggak tahu web itu apa, kalian bisa browsing di Google, itu website itu apa sih, gimana sih caranya bikin website. Nah, untuk itu kamu perlu mempelajari, selain kalian desain dari gambar-gambar yang lebih menarik agar orang itu tertarik, kamu tuh juga harus belajar tentang dalamnya itu apa, programnya. Nah, dari program tersebut kamu bisa membuat website tersebut lebih menarik, lebih gampang diakses. Nggak, misalnya mau klik tombol home itu nyari dulu orangnya, nah itu nggak bagus. Jadi kita itu harus mencari meletakkan tombol-tombol tersebut itu yang sekiranya orang itu gampang. Nah, sekarang tuh kan orang tuh banyak aksesnya ini kan lewat itu ya, lewat tab atau handphone. Sekarang handphone tuh bisa juga jadiin sebagai media untuk dimana aja, baca koran atau apapun juga bisa kan lewat handphone itu. Nah, website pun juga harus kamu bisa bikinnya itu layarnya tuh juga seukuran segitu gitu loh. Itu tadi kan garis besarnya nih media pembelajaran interaktif. Media itu apa sih? Media itu kan sarana nih, tempat, sarana gitu kan. Media itu alat, itu juga kan bisa. Nah, media pembelajaran itu kan berarti bahan ajar, bahan untuk memberikan pengetahuan, memberikan ilmu. Nah, interaktif itu apa? Interaktif itu yang antara dua sisi, antara dari mana-mana itu bisa tersalurkan gitu. Jadi bisa dijadikan sesuatu yang inovatif. Gimana caranya untuk bisa seperti itu? Nah, itu adalah tugas dari kalian. Nah, sampai di sini kalau kalian itu sudah ada ide dan kreativitas, maka Ibu akan melanjutkan ke tugas yang harus kalian kerjakan untuk pertemuan kita berikutnya. Yang akan Ibu berikan yaitu mengenai tentang apa yang kamu ketahui tentang media interaktif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jika kamu menjadi seorang kreativator. Apa ya kreativator itu? Maksudnya itu kamu itu menjadi orang yang bisa membuat sebuah media interaktif. Nah, itu apa yang ingin kamu buat. Lalu yang ketiga yaitu bikinlah konsep tentang media yang akan kamu buat. Jadi judul medianya itu apa, lalu apa saja yang ada di situ, dan bentuknya itu seperti apa. Nah, itu bisa kamu tulis di dalam sebuah di Word boleh,
di Word boleh, mau dituangkan di PPT boleh. Silahkan, nanti tinggal kalian kirimkan ke email ibu ya, di tiananidiawati@gmail.com. Nah, itu bisa kalian kirimkan paling lambat nanti jam 12.00. Kalau kalian itu merasa kesulitan, kamu bisa japri langsung ke ibu atau ke guru pembelajaran media interaktif yang lainnya ya. Karena ibu sudah memberikan materinya, tugasnya juga, ibu mengucapkan terima kasih sekali untuk kalian yang sudah mempelajari, mengikuti pembelajaran media interaktif ini dengan baik. Semoga ilmu yang diberikan itu menjadikan manfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.